Jam berapa? Oh iya. Dewan juri, ini adalah peserta nomor 15 dengan nama Sofi Sisa, mewakili lembaga PLB UNESA, mengangkat topik investasi kanker sebanding dengan investasi industrial di wilayah Sidoarjo, Surabaya yang terabaikan. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang saya hormati dan semua yang di sini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih dalam kesempatan ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk seleksi masuk ke 10 besar. Baik, langsung saja. Seperti yang sudah disampaikan tadi, judulnya investasi kanker sebanding dengan investasi industrial di wilayah Sidoarjo, Surabaya yang terabaikan. Dulu kalau mbah-mbah saya di tempat saya, ya semoga di tempat mbah-mbah panjenengan semua mungkin juga ya, mungkin pernah dengar istilahkan begini. Kalau kita orang Jawa Timur ini di Jawa punya, kalau kita ingin mencari ilmu, larinya ke kulon, ke barat. Sedangkan kalau mencari sandang pangan papan, dari nafkah, pekerjaan, institusi, ke timur. Yang dimaksud, ya, ke Surabaya dan sekitarnya. Kenapa demikian? Memang ternyata di daerah kita ini, Surabaya, Sidoarjo, banyak industri-industri yang berkembang dan juga maju. Kenyataannya juga, yang kos-kos di sekitar-sekitarnya, pegawai-pegawainya juga banyak yang dari daerah kulon, daerah barat. Gitu. Memang yang menjadi daya tarik sangat banyak. Salah satunya untuk Juanda, bandara di Juanda, pelabuhan di Perak ini menjadi daya tarik pengusaha-pengusaha itu untuk mengembangkan industrinya di daerah kita ini. Memang sangat keren dan membanggakan. Tetapi semua itu tidak lepas dari resiko yang tentunya juga keren resikonya. Maaf, kenapa? 1 menit lagi. 1 menit. Yang seperti yang saya ambil temanya, resikonya, dampaknya adalah ke kesehatan. Ternyata menurut Badan Pengawas Dampak Lingkungan di daerah potensi alam daerah Sidoarjo, Surabaya ini sangat tercemar. Sungainya kena limbah. Bahkan beberapa hari yang lalu saya dengar ada berita orang Sidoarjo, Surabaya tidak boleh mengonsumsi air PDAS karena sangat membahayakan. Kimia yang terkandung di campur di limbah itu mengalir dialirkan ke sungai. Itu masih dalam bentuk cair yang di sungai, belum yang di udara. Bahkan dari paguyuban, menurut data dari paguyuban kanker anak, Dr. Stomo itu, dari data itu 69% yang dirawat di sana kanker itu yang diderita oleh saudara-saudara kita yang tinggalnya di bantaran sungai Kalimas, sungai itu. Jadi, dampaknya sangat membahayakan. Kanker syaraf, bahkan kanker mata dan lain sebagainya. Itu masih dalam bentuk cair, belum lagi yang bentuk gas menghambur di udara. Teman saya beberapa hari yang lalu itu pernah check up. Teman saya itu dari daerah Magetan, tinggal di daerah Gedangan, di kos semester 1 sampai semester sekarang, paling tidak sudah kurang lebih 2 tahun lah. Itu dicek, ternyata dari beberapa teman dicek itu paru-parunya banyak flek-fleknya yang membahayakan, yang juga dibiarkan. Waduh, itu bisa di kanker paru-paru. Lalu katanya dokternya, solusinya kalau seperti ini, paling tidak meminimalisir semua itu, bisa tinggal keluar dari Sidoarjo, Surabaya. Kalau memang tempatnya di Magetan, gunungan lagi, itu sangat menguntungkan. Bisa meninggalkan kota ini selama paling tidak 4 bulan. Itu minimal.
Lalu apa yang semestinya dilakukan para pengusaha-pengusaha itu? Kalau dihentikan produksinya tentu tidak mungkin. Tetapi yang bisa saya sampaikan di sini, semoga ini menjadi solusi. Bisa dengan kepedulian industri-industri itu harus benar-benar peka terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Entah berapa waktu yang ditentukan, mungkin diadakan cek sebagai bentuk peduli dan tanggung jawab. Lalu untuk sebagai apa? Bantuan kesehatan mungkin sekiranya kalau memang itu dampak dari perusahaan itu sendiri. Dan memang semua itu katanya masih diusahakan. Katanya masih diusahakan, tapi saya tidak tahu. Saya dengarnya ini pun dari teman-teman yang bekerja di industri. Ya memang iya. Soalnya kalau limbah sendiri memang sudah ada filternya untuk sebelum dialirkan ke sungai, tapi ya tetap saja itu filter bukan mengurangi zat kimianya, hanya bukan menghilangkan zat kimianya, tetap hanya mengurangi saja. Yaitu kalau 1 tahun 2 tahun, kalau sudah bertahun-tahun tentu saja masih tetap berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar kita. Sudah cukup sih. Sudah selesai, Mas? Sudah. Sudah selesai? Ya. Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Dewan Juri dimulai dari Bu Cicit. Hanya bersiap lebih dahulu. Dari Mas Sofi ya. Iya. Sofi. Dari awal sampai peserta yang sekarang baru Mas Sofi yang ambil tema itu di luar apa itu? Tunanetra ya. Oh, iya. Ya. Umum maksudnya. Iya. Umum. Itu bagus. Karena ini merupakan satu keberanian. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya, judulnya mengapa kok investasi kanker sebanding dengan investasi industri? Mengapa bukan misalnya perkembangan kanker misalnya? Mengapa kok memilih investasi? Iya. Siapa yang invest? Iya, maaf. Jadi begini Bu, mungkin waktu itu bahasa saya itu saja karena itu saya membuatnya juga waktunya sangat mepet. Jadi awalnya saya sebelum menyusun itu saya kan mencari tema kesehatan, niat saya kesehatan, tapi waktu itu saya belum yang saya tembak, yang saya cantumkan apa. Tapi ketika saya bertemu dengan teman-teman, saya tidak sengaja mereka mengatakan curhat katanya setelah cek paru-paru itu baru saya feelingnya ke sana. Karena dampaknya dari cek paru-paru flek-flek yang ada di paru-paru itu akan mengakibatkan kanker paru-paru. Muncullah di pikiran saya investasi ya. Maksud saya waktu itu mungkin bahasa saya kurang tepat. Jadi hanya maksud saya berarti setiap industri ini beroperasi akan menghasilkan 2 produk dan limbah. Jadi limbahnya itu berarti kalau sudah beroperasi, semakin beroperasi secara langsung pun tidak, berarti sudah akan menaikkan juga bahaya kanker terhadap masyarakat.